Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai jenis penelitian, maka selanjutnya kita akan membahas mengenai uji statistik ya. Kenapa? Karena jenis penelitian ini akan menentukan uji statistik apa yang akan kita gunakan ya, supaya kita tidak salah memilih jenis uji statistik, maka terlebih dahulu kita harus bisa menentukan jenis penelitian kita apa ya. Nah, setelah kita bahas tadi, maka teman-teman sekarang harusnya sudah bisa membuat mengisi bab metodologi penelitian, khususnya di poin metodologi desain penelitian ya, di poin desain penelitian. Jadi di dalam poin desain penelitian ini harus ada 3 hal yang paling tidak harus dimasukkan. Yang pertama, jenis penelitiannya apa, kemudian desainnya apa, dan pendekatannya apa gitu ya. Misal, jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain non-eksperimen atau observasional menggunakan pendekatan waktu studi cross-seksional gitu. Atau untuk yang eksperimen, misalnya seperti ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain kuasi eksperimen menggunakan non-equivalent control group design, di mana intervensi yang dilakukan pada kelompok intervensi adalah apa, dijelaskan gitu ya. Seperti itu harus ada di dalam poin desain penelitian. Nah, kenapa? Karena dari desain penelitian ini nanti kita akan mematchkan dengan analisis statistik yang digunakan apa, sesuai atau tidak, seperti itu. Baik, kita lanjut dengan analisis data. Nah, tahapan analisis data ini ada 3. Yang pertama univariat, yang kedua bivariat, yang ketiga multivariat. Nah, untuk teman-teman yang sedang menyusun skripsi, biasanya sampai di tahap bivariat ya. Nah, untuk multivariat biasanya dikerjakan pada mahasiswa S2 yang menyusun tesis atau mahasiswa S3 yang menyusun disertasi. Ya, biasanya sampai multivariat. Nah, kalau yang univariat saja ini biasanya pada mahasiswa D3 yang menyusun karya tulis ilmiah. Ini biasanya masih level di univariat, hanya 1 variabel. Nah, tetapi pada yang menyusun skripsi itu biasanya sampai bivariat. Nah, bedanya apa? Bedanya pada analisis univariat, uni 1 ya. Jadi hanya 1 variabel saja yang dianalisis. Ya. Kemudian kalau bivariat berarti D-nya 2, berarti 2 variabel yang dianalisis, melihat 1 variabel independen dengan 1 variabel dependen. Nah, kemudian kalau analisis multivariat ini melibatkan banyak variabel ya, yaitu misalnya 1 variabel dependen dengan banyak variabel independen, atau sebaliknya 1 variabel independen dengan banyak variabel dependen, itu multivariat. Baik, hari ini saya akan membahas mengenai analisis bivariat ya. Nah, analisis bivariat ini saya ulangi, menghubungkan 2 variabel. Ya, 2 variabel, 1 variabel independen dan 1 variabel dependen. Maka kita akan punya 3 kemungkinan ya. Yang pertama kemungkinannya adalah kita akan menganalisis 1 variabel yang jenisnya kategorik dengan variabel yang jenisnya kategorik. Misalnya seperti ini. Misal, variabel independennya jenisnya kategorik. Nah, untuk variabel dependennya juga jenisnya kategorik. Ya. Nah, sebelum saya bahas lebih lanjut, saya ingatkan kembali bedanya apa? Variabel jenis data kategori dengan numerik itu bedanya apa sih? Gitu. Jangan sampai salah ya. Karena kalau salah nanti menentukan uji statistik juga salah. Jadi saya ulangi atau saya ingatkan lagi bahwa jenis data itu ada 2. Yang pertama data numerik, yang kedua data kategorik. Bedanya apa? Bedanya kalau data numerik adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran ya, atau hasil data yang diperoleh dari penimbangan misalnya. Ya, jadi berupa angka. Ya, dilakukan berdasar dari hasil pengukuran berupa angka. Kalau kategori ini merupakan, ingat kategori berarti kata-kata ya. Jadi cirinya adalah kategori berarti data yang berupa kata-kata. Ya, bisa berdasarkan murni dari data yang
berupa kata-kata, misalnya apa? Misalnya jenis datanya itu pendidikan. Ada SD, SMP, SMA itu kan berupa kata-kata tuh. Nah, itu data kategori. Ya, murni berupa kata-kata. Atau data kategori yang dibentuk dari data numerik. Ya, misal data numerik dari hasil pengukuran berat badan. Atau dari pengukuran kadar Hb. Nah, misal data numerik itu adalah data si pengukuran tadi ya. Misalnya adalah kita mengukur kadar Hb. Kadar Hb kita ukur ternyata hasilnya 10 misalnya. Hasilnya 10. Nah, angka 10 ini merupakan data numerik. Tetapi kemudian kalau dalam penelitian kita tidak mau menggunakan angka 10, kita maunya itu menggunakan kelompok anemia dan tidak anemia misalnya. Kan nggak berupa kata-kata tuh. Nah, kita bentuk yang anemia dan tidak anemia itu kan dari data pengukuran. Karena tadi hasil pengukurannya adalah 10, maka masuk ke dalam kategori apa? Kategori anemia. Gitu. Nah, itu kalau dalam datanya sudah dibuat anemia tidak anemia, maka itu jenisnya kategorik, bukan numerik lagi. Numerik itu data hasil murni ya, hasil pengukuran secara langsung, tidak dibuat kategori. Ya, tapi kalau kita sudah kita buat kategori atau kita buat klasifikasi, maka itu jenisnya udah jenis data kategori ya. Ya, oke? Jelas ya. Jadi, kita bebas menggunakan yang mana? Kita mau murni hasil pengukuran menggunakan data numerik, atau kita mau buat kelompok atau kita buat klasifikasi. Maka itu jenisnya data kategori ya.